teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kak Kena di sini. Seperti yang kalian sudah baca di judul, hari ini saya mau masak nasi kuning dan ini sebenarnya sudah jam terpakai kacamata. Jam 7 malam dan saya baru mau mulai masak karena masakan ini saya bakalan bawa besok ke saya punya tempat kerja untuk merayakan saya punya ulang tahun. Jadi saya janji ke saya punya teman kerja, kolega dan juga dokter. Jadi saya tuh lagi kerja di sebuah klinik nefrologi atau penyakit ahli dalam kalau di bahasa Indonesia mungkin, tapi khusus buat ginjal dan kayak klinik cuci darah gitu teman-teman. Dan ini informasi buat kalian yang mungkin baru bergabung dan tidak tahu saya kerja di mana. Dan di saya punya praksis atau klinik tempat saya bekerja itu kami punya 2 dokter dan kami sebagai tenaga ahli medis di dalamnya itu ada 4 orang. Sebenarnya cuma 3, saya ini masih kerja sambil sekolah Ausbildung di Jerman ya. Jadi saya cuma masak buat 6 orang saja ya. Tapi saya janji ke mereka saya mau kenalkan tradisi Indonesia di mana kalau kita ulang tahun tuh biasanya harus ada nasi kuningnya. Saya tidak bikin tumpeng tapi pokoknya begitulah teman-teman. Dan buat kalian yang sudah nonton video sebelumnya saya belanja di toko Asia pasti sudah tahu kalau saya juga beli rambutan, lengkeng, ada jambu dan juga ada manggis. Ini juga saya bakalan bawa dan saya mau kenalkan ke mereka karena mereka tuh tidak kenal dengan buah-buahan ini. Oke, jadi mari kita langsung saja. Pertama-tama yang saya mau siapkan itu marinasi ayamnya dulu, baru habis itu saya bikin nasi kuningnya. Alright. Ini ayamnya saya pakai yang paha atas. Upsi. Supaya nggak capek-capek potong-potong lagi ya kan. By the way, ayamnya memang saya sengaja tidak cuci karena informasi yang saya dapat dari ahli kesehatan kalau ayam yang kita beli dalam kondisi seperti ini lebih baik jangan dicuci karena kalau kita cuci itu lebih bikin penyebaran bakterinya tuh lebih besar gitu, peluang penyebaran bakteri lebih besar. Jadi harus dibiarkan begitu saja. Oke. Dan ayamnya ini saya bakalan marinasi juga cuma pakai garam dan kunyit bubuk ya. Ini resep ayam kecapnya Ibu RT by the way. Depo ayam kecap memang enak soalnya ya. Tuh, jadi ini pahanya juga besar-besar ya. Kalian lihat potongannya tidak pelit ya kakak ya. Ini potongannya potongan jumbo kakak ya. Oke. Ini by the way tangan juga saya sudah cuci. Jadi kalian jangan protes lagi ya. Terlalu banyak protes. Oke, jadi ini udah selesai saya aduk-aduk dengan merata. Dan sekarang saya mau bikin nasi kuningnya. Oke, di sini saya punya bahan-bahan nasi kuning sudah siap. Saya punya beras yang saya sudah cuci. Terus saya pakai daun salam, daun jeruk, sereh, dan lengkuas. Dan juga kunyitnya nih bukan pakai kunyit bubuk, ini pakai kunyit sungguhan ya. Biar makin berasa nasi kuningnya, ya kan? Dan tidak lupa ada santan cair dan juga ada air putih ya. Oke, jadi pertama-tama mari kita masukkan dulu ini kunyitnya. Ini kunyitnya saya sengaja tapis supaya dia tidak meninggalkan banyak jejak di dalam nasi kuning. Oke, kayaknya saya tidak mau terlalu banyak karena takutnya nanti dia pahit, ya kan? Terus kasih air. Sebenarnya tahapannya sih bebas aja sih. Mau pakai apa duluan ya kan. Ini bumbu-bumbunya kasih masuk aja sekalian. Rempah-rempahnya bukan bumbu-bumbunya. Santan cairnya. Oke? Pokoknya takarannya secukupnya aja guys. Kita aduk lagi. Oh kayaknya kuningnya udah oke nih. Ini kan warnanya kayak gini, nanti kalau dia masak mateng itu lebih kuning lagi ya kan. Pakai 2 sendok teh. Oke deh, tinggal kita masukkan ke rice cooker dan kita masak. Dan sekarang saya bisa lanjutkan bikin ayam kecapnya. Yuk. Alright, jadi untuk bikin ayam kecap pertama-tama saya bakalan goreng sebentar dulu ayam yang sudah dimarinasi, tapi cuma sebentar, tidak perlu sampai matang.
Yang penting kayak luarnya mateng gitu. Sudah cukup. Mana lagi sapu gata-gata ke apa ini? Oke, langsung aja kita goreng. Ups. Oh yoi. Terus kasih nyala ini. Mohon maaf ya, kalian harus mengalami kebisingan. Karena kalau tidak ini nanti kita punya dalam dapur dia akan bahas apa berembun. Ya pokoknya kita tunggu aja sampai ayamnya setengah matang, baru kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah ini kalau udah kayak gini tingkat kematangannya sudah boleh nih. Ini dalamnya memang belum matang karena kan nanti kita bakalan masak lagi ya. Yang penting di luarnya udah agak matang. Terus lama-lama, semalam juga mau tidur. Dan ronde kedua. Oke. Baiklah. Telah matang ayam ronde kedua. Oke. Akhirnya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, teman-teman, yaitu pembuatan ayam kecap. Oke? Jadi di sini bumbu-bumbu yang bakalan saya pakai buat ayam kecap ada bawang bombay, lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah, terus ada daun salam dan daun jeruk, dan pastinya ada ayam dan nanti pakai kecap dan air secukupnya. Oke, saya mau haluskan bawang-bawangan dulu, terus nanti serai sama lengkuas tinggal digeprek aja. Mari kita masuk ke dalam tahap penumisan. Jadi yang pertama tadi saya bilang bawang-bawangan saya blender, tapi salah, cuma bawang putih, bawang merah saja yang saya blender, yang bawang bombaynya diiris-iris saja. Terus saya bakalan oseng-oseng bawang bombaynya dulu. Bawang bombay itu dia lama matang, jadi saya bakalan oseng-oseng dia sampai dia betul-betul sudah hampir matang, baru saya bakalan masukkan bumbu halusnya. Karena kalau tidak nanti mau kita campur susah ya. Oke, dia sudah setengah matang, kita bisa kasih masuk bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya tadi saya ada kasih pakai jahe juga sedikit. Sebesar jempol saja gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal oseng-oseng sampai bumbunya mulai mateng, baru daun-daunan dan serai dan juga lengkuas nanti terakhir ya. Ini pokoknya masakan kayak bumbu Indonesia punya nama harus harum ya. Saya berusaha semaksimal mungkin ini. Tidak malu-maluin. Oke, ini kita langsung saja kasih masuk dulu airnya. Soalnya saya punya panci yang ini ternyata dia tidak anti lengket. Dan saya tidak mau nanti berasa angus kalau dibiarkan lama-lama. Ini airnya tuh agak kuning karena tadi saya pakai blender bekas bekas blender kunyit tadi ya. Tapi sengaja juga supaya warnanya makin cantik aja. Terus nanti garam, gula, kecap manis dimasukkan memang supaya nanti yang terakhir tuh masukin ayamnya. Jadi nanti aduknya tuh lebih gampang saja. Sebenarnya tahapnya tuh terserah sih. Tapi karena biar nggak ribet diaduk ya kan, kita masukkan garam, gula, penyedap rasa, dan kecap dulu, oke? So, garamnya saya pakai 1 sendok makan. 1 sendok makan, ampun. Asinnya itu 1 sendok teh. 1 sendok teh aja. Kalau kecap manis mah nggak usah takaran, pokoknya saya banyak mungkin aja. Yang penting biar makin mantap, makin enak gitu. Karena apalagi ini yang saya pakai kecap bango ya teman-teman. Jadi harusnya enak sih. Oh, depo aroma saya semantap Gimana nih teman-teman? Oke.
Ini yang penting bumbu-bumbu dasarnya sudah teraduk. Jadi sekarang kita bisa kasih masuk ayamnya. Nanti kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang-kurang, nah itu kita tambah belakangan. Oke, masukkan semua ayam. Ini besok mereka pasti puji saya ini. Saya sudah yakin sekali ini teman-teman. Dan saya akan kasih tahu kalian juga mungkin ya sedikit update. Bagaimana respon mereka. Saya pengen gitu bikin video, kasih lihat mereka respon tuh, tapi kayaknya itu tidak memungkinkan, mohon maaf. Mohon maafkan saya saudara-saudaraku. Oke. Nah, miso mantap. Biarkan bumbu-bumbunya meresap sampai ke tulang-tulang ayam di dalam ini ya. Yo, yummy yummy. Jadi ini sekarang tahap pemasakan ayam kecapnya sudah selesai. Kita tinggal hanya tunggu matang saja dan nanti tinggal ditambah-tambah sesuai selera bumbu-bumbu yang kita rasa kurang begitu ya. Dan sekarang saya mau tumis buncis dulu. Tapi kayaknya tumis buncis kalian tidak perlu lihat ya. Nanti saya kasih lihat saja hasil akhirnya, karena tumis buncis juga saya cuma pakai bawang putih saja dan nanti ditumis seperti kita tumis kangkung. Nanti kalau sudah selesai masak baru saya kasih lihat semua masakan yang sudah saya masak hari ini. Oke? Sayur buncisnya sudah mateng. Terus ini ayam kecapnya juga sudah mateng dan saya sudah coba tadi, enak sekali teman-teman. Ya tinggal bungkus-bungkus dan besok bawa ke pagi. Ini keesokan harinya dan saya baru selesai siap-siap mau pergi kerja teman-teman. Dan saya tidak lanjutkan videonya tadi malam karena saya ngantuk sekali teman-teman. Jadi sekarang saya mau kasih lihat kalian saja hasil masakan saya kemarin. Kayaknya kemarin saya belum kasih lihat, cuma nasi kuning ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Tuh, jadi ini buncisnya, terus ini ayam kecapnya, dan di sini ada nasi kuning. Saya bakalan bawa kayak begini saja. Terus apa namanya nih? Dan di sini juga ada tahu. Ini tahu goreng yang saya belinya sudah memang digoreng ya. Dan buah-buahannya saya sudah taruh semua di situ. Sekarang saya mau kasih siap-siap dulu untuk bisa saya angkut ke mobil. Oke, jadi saya bawa kayak apa sih, keranjang begini saja supaya mempermudahkan saya untuk angkut barang-barang, sekali angkut saja gitu ya. Ini nasi saya bawa, ini nasi kuning saya bawa dengan rice cooker semua. Tidak apa-apa. Nah ini saya harus tutup dulu dia. By the way, kalau kalian mengkhawatirkan, baru ini nanti kalian makan dingin-dingin. Di kita punya tempat kerja tuh kita punya dapur juga. Memang tidak ada kompor, tapi kita punya microwave. Jadi semuanya nanti saya bakalan panaskan di saya punya tempat kerja. Karena hari ini kebetulan kita kerjanya tuh sampai jam 3 sore. Jadi kita ada 2 kali istirahat. Istirahat pertama itu 30 menit untuk makan pagi. Sama istirahat kedua itu 30 menit untuk makan siang. Jadi ini saya siapkan buat makan siang. Ini saya tidak punya penutup khusus, tidak punya Tupperware. Ada sih sebenarnya Tupperware tapi terlalu kecil. Jadi kita tutup aja gini, ya guys ya. Oke guys ya. Yang penting ada tutupannya kan. Nggak masuk angin. Dan tidak masuk kotoran. Oke. Mantap. Kayaknya double lagi, saya takut. Takut ada apa-apa dan dia tertumpah manja di dalam mobil. Selesai. Percuma mereka kasih kayak gergaji-gergaji, Vin tidak bisa memotong. So, oke teman-teman, jadi ini saya mau bawa dulu ke tempat kerja. Sebentar pulang kerja baru saya kasih updatean singkat bagaimana respon teman-teman kerja dan bos di klinik. Mereka cobain nasi kuning dan ayam kecap serta buncis tumis. Oke, kita ketemu sebentar pas pulang kerja.
teman-teman, saya baru dikasih hadiah ulang tahun dari Kal. So sweet, dapat bunga dia petik dari kebun di sebelah. Oke, jadi sekarang saya sudah kembali dari tempat kerja dan kalian tahu saya tadi dipuji sampai saya saking malu hati sampai saya keringat dingin teman-teman. Saking kayak tidak tahu harus merespon bagaimana ya. Jadi tadi pas mereka makan saya punya masakan, langsung dokter yang laki-laki dia minta resep. Terus saya punya kolega satu juga dia minta resep. Dan saya bilang, ini apa sih bahan, maksudnya bahan yang bakalan susah kan temukan itu lengkuas sama kecap manis. Saya sampai bilang begitu, mereka bilang tidak apa-apa nanti kita beli di Amazon, saya mau resepnya, ini enak banget. Terus dokter bahkan bilang katanya ini olahan ayam terenak yang dia pernah coba. Terus yang bikin saya happy sekali, mereka excited sekali pas saya jelaskan tentang tradisi Indonesia yang kita tuh kalau ulang tahun tuh mau anak kecil, mau orang besar, kebanyakan tuh kita pasti merayakan dengan nasi kuning. Ada yang bikin tumpeng, ada yang cuma bikin nasi kayak nasi kotak begitu. Tapi kayak nasi kuning itu wajib. Saya bilang di Indonesia tuh biasanya kita masing-masing daerah punya makanan khas. Tapi kalau untuk ulang tahun tuh kayaknya satu Indonesia tuh satu suara begitu semuanya. Sepertinya ya, kalau saya salah tolong koreksi ya. Tapi setahu saya di Indonesia terkenal kalau misalnya kita ulang tahun ya mau dari Sabang sampai Merauke ya nasi kuning, ya nggak sih? Jadi saya jelaskan kayak gitu, kayak ini makanan khas ulang tahun. Terus tadi saya siapkan di atas meja, nanti saya kasih lihat kalian fotonya kayak gini. Untuk makan siang saya yang siapkan semua. Terus pas saya lagi siapkan, saya punya teman-teman kerja tuh bolak-balik dapur kayak harum sekali, ini makanan apa ini gitu. Terus mereka juga suka dengan saya punya olahan buncis, padahal saya cuma pakai bawang putih saja teman-teman. Mereka bilang, oh berarti selama ini kita masak buncis terlalu banyak macam-macamnya, ternyata kalau cuma pakai bawang putih malah lebih enak gitu. Terus mereka baru tahu kalau ternyata nasi kuning tuh harusnya rasanya begitu, karena di Jerman itu juga ada nasi kuning tapi itu kayak cuma nasi yang dikasih pewarna kuning aja, dikasih kunyit bubuk gitu aja. Sedangkan kunyit bubuk di Jerman yang dijual itu kalau dipakai cuma warnanya doang yang jadi kuning, tapi tidak ada rasa aroma kunyitnya tuh tidak ada. Jadi karena nasi kuningnya saya kan pakai kunyit kunyit asli gitu. Jadi ini rasanya kayaknya ada rasa apa ya, ada rasa serai. Kalau serai mereka sudah kenal karena serai juga sudah mulai dijual di supermarket lokal ya. Pokoknya mereka excited sekali teman-teman. Wah guys, saya senang sekali. Oh by the way, saya mau kasih lihat kalian, saya dapat hadiah. Jadi sekarang saya mau unboxing. By the way, tadi pas saya datang juga pagi-pagi, itu saya punya tempat duduk di meja, itu mereka siapkan dekorasi kayak gini. Saya dapat kasih hadiah juga, bunga, sama ada ini. Tuh. Oh, ya dia punya itu lepas, copot. Tadi ada kayak bunga mataharinya. Ini dari saya punya pimpinan klinik, dia yang kasih. Coba kita lihat ya, dalamnya ada apa. Aduh, sweet banget. Saya punya teman-teman kerja tuh emang, saya beruntung sekali bisa kerja di situ. Saya suka dia punya ini sekali, kayak amplopnya tuh bagus gitu, kayak dari karton. Tapi bagus. Kita lihat, ini pasti kartu ucapan. Pasti kartu ucapan. Oh, sweet sekali. Bentar ya. Saya dikasih ini ternyata voucher belanja sama saya punya teman-teman kerja. Ternyata ini bukan cuma atas nama pemimpin klinik, tapi atas nama semua saya punya teman kolega-kolega kerja di bagian dialuse. Mereka sweet sekali tuh, food dish. Oh, thank you. So sweet. Pokoknya tadi tuh seru sekali dan saya senang saya punya teman-teman kerja. Bahkan dokter juga ikut excited tahu tentang buah-buahan di Indonesia. Tahu kenapa itu rambutan namanya rambutan. Manggis ternyata rasanya begitu. Ternyata ada buah yang seperti ini, di luar kelihatannya keras padahal dalamnya tuh enak banget. Seru sekali. Sayangnya saya tidak bisa bikin video. Sebenarnya kalau bisa tuh pasti bagus sekali gitu. Mereka punya tanggapan-tanggapan tuh kayak menarik untuk dibahas sebenarnya. Tapi itulah, saya cuma bisa ceritakan ke kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan terima kasih buat doa-doa, harapan, dan ucapan-ucapan kalian. Maaf saya tidak bisa balas satu-satu. Dan terima kasih sudah nonton. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah!